Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga panjenengan semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam kesempatan hari ini saya Denta Risma Muzaki atau bisa dipanggil Denta itu akan mencoba memberikan pengetahuan sedikit dengan ilmu yang saya miliki, itu tentang penyakit-penyakit pada ternak. Tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi penyakit-penyakit ini yang biasa dijumpai atau biasa peternak alami. Yang pertama adalah penyakit infeksi saluran pencernaan, kemudian ada infeksi saluran pernafasan, kemudian ada penyakit bloat, kembung, kemudian ada skabies atau kudisan. Nah, yang pertama adalah penyakit infeksi pencernaan. Nah, infeksi pencernaan ini atau radang usus halus, enteritis, yaitu merupakan peradangan mukosa usus, jadi akibat bakteri. Nah, kemudian faktor penyebab dari istilahnya infeksi pencernaan ini adalah makanan yang kurang seimbang, kemudian atau dengan kualitas rendah, kemudian serat kasar terlalu tinggi, kemudian ada lagi makanan yang pakan atau rumput atau jerami atau apapun itu yang memang dia busuk. Nah, selain itu juga makanan dengan kadar protein tinggi. Jadi kadar protein tinggi bisa menyebabkan diare. Kemudian ada infeksi oleh bakteri, kemudian ada virus juga. Namanya virusnya BVD atau Bovine Viral Disease. Nah, kemudian gejala klinis pertama adalah feses. Kita melihat dari feses. Nah, fesesnya itu biasanya lembek sampai dengan encer atau bubur. Kemudian nafas dia agak ngos-ngosan. Kemudian nafsu makan dia pasti turun. Kemudian cermin hidung pasti dia kering karena dia ada demam. Nah, kemudian setelah itu koma. Karena istilahnya koma bisa diakibatkan karena dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, dan akhirnya nanti akan menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang kedua ada penyakit infeksi pernapasan. Nah, infeksi pernapasan ini yaitu suatu peradangan pada bronkus atau paru-paru. Gitu. Nah, faktor penyebab dari peradangan pernapasan adalah kotornya kandang. Bisa juga diakibatkan oleh membakar jerami di dalam kandang. Jadi memang tujuannya benar untuk menghilangkan nyamuk atau mengusir nyamuk, tapi efek lain dari itu adalah pasti ternak mengalami infeksi pada pernapasan karena hasil pembakaran dari jerami itu menghasilkan CO2. Gejala klinisnya pasti nafsu makan turun, kemudian dia sering batuk di malam hari, kemudian dia sering bersin. Ada lagi kembung. Kembung itu dibagi ada dua, jadi ada bloat, ada timpani. Gejala klinis kembung itu dia nafas ngos-ngosan, kemudian nafsu makan turun, kemudian pasti perut sebelah kiri itu kembung membesar, dan kalau dibiarkan dia bisa menyebabkan ambruk dan menyebabkan kematian. Itu ada lagi penyakit skabies itu budik atau ya kudis lah di kulit, bagian kulit. Nah, itu bisanya disebabkan oleh ektoparasit. Nah, itu gejalanya bisa gejala klinisnya itu, jadi saya nafsu makan turun, pertumbuhan terhambat, terus kemudian kulit jadi jelek dan sebagainya. Itu pengobatan itu ada 3. Pertama ada kausatif, simptomatis, dan suportif. Nah, kausatif ini menggunakan antibiotik. Tujuannya antibiotik itu untuk membunuh, sebagai agen pembunuh bakteri. Kemudian sebagai simptomatis ini pereda gejala. Contoh misalkan ada diare, itu pasti demam. Kalau tidak ada demam tidak usah dipakai simptomatis. Yang ketiga adalah pengobatan suportif. Pengobatan suportif ini itu menggunakan multivitamin, bisa B-kompleks, multivitamin, atau misalnya vitamin B12, misalnya B6 dan sebagainya. Nah, mungkin pengobatan yang lain itu hampir sama, tapi antibiotik di sini adalah fungsinya antibiotik. Jadi antibiotik yang tepat dapat memberikan kesembuhan yang secara cepat. Nah, gitu. Jadi pengobatan
istilahnya pengobatan yang harus diberikan sama seperti yang lainnya, itu kausatif menggunakan tilosin, kemudian simptomatis atau untuk kalau ada peradangan itu menggunakan dexamethasone, kemudian untuk misalkan sportif sama multivitamin gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kembung. Nah, ini kembung ini unik. Jadi ada obat alam, ada obat kimia. Jadi mungkin yang obat alam nanti saya akan ceritakan atau saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi di sini saya menggunakan obat kimia yaitu Timpan X. Nah, Timpan X ini bisa digunakan langsung dicekokkan atau dicekokkan ke dalam mulut melalui spatium, ya, tapi sebelumnya dicampurkan dengan air dulu. Jadi diencerkan dulu, dan tidak lupa juga dalam penanganan kembung ini itu harus feses yang keras dalam rektum itu harus dikeluarkan. Pertama, cara penanganan kembung, berikan rumput yang sangat kasar, kemudian berikan Timpan X tadi sudah dicampur dengan air, kemudian keluarkan kotoran dari rektum sebagai jalan keluar, kemudian masukkan air hangat dari rektum sebagai istilahnya untuk menggendorkan si usus sebagai jalan keluar. Nah gitu. Terus yang terakhir adalah pengobatan pada gudik. Nah, pengobatan pada gudik ini bisanya diinjek, itu menggunakan ivermectin itu zat aktif ivermectin pada subkutan. Kemudian luarnya, untuk luka luar itu bisa disemprotkan untuk Gentafer atau dengan produk lain lah, sama saja. Itu adalah penyakit-penyakit yang memang banyak di peternak dialami. Mungkin itu yang saat ini saya bisa menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin barangkali ada pertanyaan, ada diskusi atau apapun, silahkan di komen saja, atau silahkan diskusi melalui WA saya, nanti saya tuliskan di deskripsi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini, semoga dapat memberikan manfaat, terutama itu manfaat bagi semua peternak maupun anak muda yang istilahnya ingin beternak, karena peternakan itu pasti kaya, karena itu merupakan kekuatan ketahanan pangan nomor 1 di kita. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.